Raffi, ini selama ini aku diam-diam mengagumi ketulusanmu. Bolehkah apa ini sungguhan? Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namanya Raffi, pria sederhana asal Banyumas yang merantau ke Riyadh sebagai tukang kebun hotel bintang 5. Ia bekerja diam-diam, jujur, tak banyak bicara, dan selalu mengirim uang untuk ibunya di desa. Tapi siapa sangka, sikap tulus Raffi justru menarik perhatian Madam Nazera, janda kaya pemilik jaringan hotel mewah se-Timur Tengah. Semua orang terkejut saat Nazera secara terbuka melamar Raffi di depan ratusan staf dan tamu hotel. Raffi yang tak pernah bermimpi dinikahi wanita terpandang, akhirnya menerima lamaran itu. Namun malam pertama mengubah segalanya. Di balik jubah mewah dan kelembutan suara Nazera, tersembunyi luka kelam yang selama ini disembunyikannya dari dunia. Dan malam itu, di depan ranjang pengantin, ia mengungkap rahasia besar yang membuat tubuh Raffi membeku dan hatinya terguncang. Bukan harta, bukan status, tapi satu kalimat Nazera yang membuat Raffi harus memilih, kabur dari kenyataan, atau tetap tinggal dan mencintai seseorang yang tak pernah memilih takdirnya sendiri. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Langit Riyadh siang itu begitu cerah. Matahari menyiram taman hotel bintang 5 Al-Kamar dengan cahaya keemasannya. Di tengah hamparan bunga bougainville yang mekar, berdirilah seorang pria muda berwajah tenang, mengenakan seragam tukang kebun sederhana berwarna hijau zaitun. Namanya Raffi, pria asal Banyumas yang memilih bekerja jauh dari tanah kelahiran demi menafkahi ibunya yang sakit-sakitan di desa. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tidak pernah menyombongkan apapun, bahkan wajahnya pun nyaris tak dikenali oleh tamu-tamu hotel kelas atas yang sering datang. Tapi pagi itu, langkah kaki seorang wanita anggun menghentikan gerakannya menyiram mawar. Gaun hitam panjang berbordir emas menyapu jalan setapak taman. Wanita itu memakai sunglasses dan sepatu hak tinggi berwarna nude. Semua staf yang melihatnya langsung menunduk dan memberi hormat. Dia adalah Madam Nazera, pemilik jaringan hotel Al-Kamar, janda kaya raya yang terkenal kejam dalam bisnis, namun memesona dalam penampilan. Raffi tetap berdiri menatap tanaman. Ia tidak tahu bahwa tatapan Nazera telah lama mengamati gerak-geriknya dari lantai atas hotel. Bukan sekali dua kali. Wanita itu diam-diam sering memperhatikan ketulusan Raffi dari balik tirai kaca. Hari itu, untuk pertama kalinya, Nazera menghampiri Raffi. Tanpa banyak basa-basi, ia bertanya pelan, "Kau suka bunga, Raffi?" Raffi hanya mengangguk, lalu menjawab, "Bunga tidak bisa bohong, Madam. Kalau dirawat baik, dia tumbuh. Kalau diabaikan, dia layu." Kalimat itu menusuk sesuatu di hati Nazera. Sesuatu yang tak dia mengerti. Ia hanya mengangguk dan berlalu. Namun, sejak hari itu, Nazera sering muncul di taman, seolah hanya untuk memastikan bahwa lelaki bernama Raffi itu benar nyata. Hari-hari berlalu, hingga pada suatu malam gala dinner ulang tahun hotel yang ke-10, seluruh staf dan tamu VIP diundang ke hall mewah. Lampu gantung kristal bersinar indah di langit-langit ruangan. Musik lembut mengalun, makanan berlimpah. Tapi kejutan terbesar bukanlah pesta itu. Di hadapan ratusan orang, Madam Nazera berdiri di panggung utama, lalu memanggil nama yang membuat semua terdiam. "Raffi bin Maruf, maukah kamu berdiri?" Semua kepala menoleh. Seorang tukang kebun dipanggil di tengah pesta para konglomerat. Raffi yang saat itu sedang membantu menata tanaman hias di sudut ruangan, hanya bisa kaku di tempat. "Kesini," ucap Nazera lagi. Dan Raffi pun maju perlahan. Lalu kalimat mengejutkan itu terucap, "Aku ingin menikahimu." Ruangan hening. Beberapa tamu menoleh saling pandang. Ada yang menahan tawa tak percaya. Ada pula yang membelalak penuh syok. Para staf saling berbisik. Sementara Raffi berdiri kaku tak tahu harus berbuat apa. "Aku serius," lanjut Nazera. Suaranya tenang namun tegas. "Kau jujur. Bekerja diam-diam tanpa pamer. Kau tidak memburu apa-apa.
Justru itu yang membuatku ingin menyerahkan segalanya padamu. Raffi hanya menatap lantai. Ia tidak bisa membaca niat wanita ini. Apakah ini hanya permainan? Ataukah bentuk penghinaan tersembunyi? Namun tatapan mata Nazera begitu tulus malam itu. Tidak ada ejekan, tidak ada kesombongan. Dan dalam bisikan lirih, ia berkata, "Aku tidak butuh pria yang sempurna. Aku butuh seseorang yang tidak akan menertawai masa laluku." Seminggu kemudian, pernikahan itu benar-benar terjadi. Tanpa pesta besar, hanya akad sederhana di villa pinggir kota. Banyak yang mengejek diam-diam, tapi juga banyak yang mulai melihat Raffi sebagai misteri yang menarik. Namun bagi Raffi, semua itu terlalu cepat. Sejak hari akad, Nazera menjadi sangat lembut padanya. Ia diberi kamar mewah, dipanggil dengan hormat, dan bahkan mobil pribadi. Tapi satu hal yang selalu mengusik, kamar utama tetap terkunci. Ia belum pernah menginjakkan kaki ke kamar Nazera sendiri. Dan malam itu, malam pertama mereka sebagai suami istri, Nazera akhirnya berdiri di depan pintu kamar yang selama ini tertutup. "Aku siap bercerita, Raffi," ucapnya dengan suara gemetar. "Tapi setelah kau tahu, kau boleh pergi malam ini juga, dan aku tak akan menghentikanmu." Tangan Raffi mulai gemetar. Ada udara aneh menyelimuti lorong malam itu. Jantungnya berdetak cepat. Tanpa berkata-kata, ia mengikuti Nazera masuk ke dalam kamar. Dan di sanalah, segalanya mulai terkuak perlahan. Langkah kaki Raffi terasa berat saat memasuki kamar yang selama ini tertutup rapat. Ruangan itu jauh lebih gelap dibanding bagian rumah lainnya. Lampu gantung kristal memang menyala, tapi cahayanya lembut kekuningan, seperti ruangan tua yang menyimpan masa lalu. Aroma mawar dan kayu gaharu memenuhi udara. Raffi menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat, seolah tubuhnya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang menunggu. Madam Nazera berdiri di dekat jendela besar dengan tirai setengah terbuka. Ia melepas kerudungnya perlahan, memperlihatkan rambut hitam yang ditata rapi. Lalu ia menatap Raffi. Mata itu tak lagi menakutkan seperti di taman dulu, melainkan penuh luka yang mendalam. "Aku tak ingin kamu menyentuhku malam ini," ucapnya pelan. Raffi diam. Ia bukan lelaki yang serakah akan haknya sebagai suami. Tapi kalimat itu tetap membuat hatinya goyah. "Aku ingin kamu mendengarkan. Setelah itu, kamu bebas memutuskan." Ia duduk di tepi ranjang, mengambil sebuah kotak kayu kecil dari laci meja samping. Kotak itu usang, berbeda dari kemewahan seluruh ruangan. Nazera membukanya, dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan seorang pria muda Arab tampan berdiri di samping Nazera yang masih remaja. Wajah mereka bersinar bahagia. "Itu suamiku dulu. Namanya Tarik." Suara Nazera mulai bergetar. "Kami menikah karena cinta. Bukan karena harta, bukan karena warisan." Tapi setelah 2 tahun pernikahan, dia mulai berubah. Jadi kasar, cemburu pada semua hal. "Bahkan taman ini pun pernah jadi saksi dia melempar pot ke wajahku hanya karena aku tersenyum pada tukang kebun lama." Raffi menunduk. Nafasnya tercekat. Matanya mengarah pada bekas samar di pelipis kanan Nazera. "Suatu malam, aku kabur. Aku hamil waktu itu. Tapi ternyata, Allah lebih dulu mengambil janinku. Aku mengalami keguguran saat bersembunyi di gudang bawah hotel. Dan di sanalah aku bersumpah, tak akan membuka hati lagi." Air mata jatuh perlahan dari pipi Nazera. Tangannya gemetar memegang foto itu. "Aku bangun dari kehancuran itu. Aku ambil alih bisnisnya setelah dia meninggal karena kecelakaan. Tapi aku tahu, semua orang tetap menilaiku dari luar. Janda kaya. Tak tersentuh." Ia menatap Raffi, yang kini duduk diam di kursi. Matanya mulai basah. "Lalu aku melihatmu. Bukan karena wajahmu, bukan karena tubuhmu. Tapi karena kau tidak menatapku dengan mata yang sama seperti pria-pria lain. Kau hanya peduli pada bunga-bunga itu." Raffi masih diam. Tak tahu harus berkata apa. Dunia yang ia kenal berubah malam itu. Ia bukan lagi tukang kebun.
Ia kini berada di tengah badai kisah kelam seorang wanita yang memilihnya bukan untuk pamer, tapi untuk perlindungan. Aku butuh seseorang yang bisa lihat aku, bukan lukaku. Ucapan itu menyayat. Nazera mendekat pelan, lalu duduk di lantai, bersimpuh di hadapan Raffi. Aku tidak sempurna. Aku mungkin rusak. Tapi kalau kau ingin pergi malam ini, aku tidak akan menahan. Raffi menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia berani bicara. Madam, bukan. Maaf, Nazera. Saya mungkin bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu satu hal. Luka tidak harus disembuhkan malam ini. Cukup tahu bahwa saya masih di sini. Itu saja. Suara Raffi lirih, tapi dalam. Tak ada drama. Hanya ketulusan. Dan malam itu mereka duduk berdampingan. Tak ada sentuhan. Tak ada ciuman. Hanya dua manusia yang saling melihat, tanpa menuntut untuk dimengerti sepenuhnya. Di luar jendela, angin gurun berhembus pelan, menyapu ranting kurma dan membawa aroma malam ke dalam ruangan. Dan saat itulah, diam-diam, hati Nazera yang membeku mulai mencair. Tapi kisah ini belum selesai. Karena ternyata, rahasia terdalam Nazera belum terucap sepenuhnya. Dan di malam kedua, suara dari masa lalu akan mengetuk pintu rumah mereka. Malam kedua pernikahan mereka datang tanpa pesta, tanpa denting gelas kristal, dan tanpa parfum mahal. Hanya ada Raffi yang duduk di balkon sambil memandangi langit riad yang bertabur bintang, dan Nazera yang diam-diam menyiapkan teh kayu manis di dalam. Rumah itu terasa hening, tapi bukan hening yang sunyi, lebih seperti ketenangan yang menanti sesuatu. Dan sesuatu itu datang, tepat saat jam di dinding berdetak ke angka 11 malam. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu utama. Pelan. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Lalu berhenti. Raffi dan Nazera saling berpandangan. Siapa yang datang malam-malam begini? Bisik Raffi. Aku tak tahu, jawab Nazera. Nadanya kaku. Raffi berdiri dan perlahan berjalan ke arah pintu utama. Ia sempat melirik layar monitor CCTV di ruang tamu, dan di sana, tampak seorang pria tua berjubah panjang putih berdiri membelakangi kamera. Ia membawa tongkat, dan topeng tipis menutupi sebagian wajahnya. Raffi ragu membuka pintu, tapi Nazera yang sudah berdiri di belakangnya berbisik, "Biar aku yang buka." Dengan tangan bergetar, Nazera memutar kenop pintu. Dan saat pintu terbuka, pria itu langsung bersujud di hadapannya. "Akhirnya aku temukan kau, Nazera," ucapnya dengan suara berat. Nazera membeku. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. "Syekh Majid." Raffi menyipitkan mata. "Siapa dia?" Nazera tak langsung menjawab. Ia memandang pria tua itu seperti melihat hantu dari masa lalu. "Dia, ayah mertuaku. Ayah dari Tarik." Majid perlahan berdiri, matanya menatap tajam ke arah Nazera. "Kau menghilang setelah Tarik mati. Tapi takdir tidak bisa kau buang, Nazera. Ada janji yang belum lunas." Raffi merasa tubuhnya menegang. Ia tahu malam ini akan berat, tapi tidak menyangka seberat ini. "Aku tidak lari, Syekh," kata Nazera. "Aku hanya menyelamatkan hidupku." Majid tertawa kecil, dingin. "Dan sekarang, kau menikah dengan tukang kebun? Anak dari kampung kecil yang bahkan tak dikenal di peta." Raffi maju selangkah. Wajahnya tetap tenang. "Saya memang bukan siapa-siapa, Syekh, tapi saya bukan boneka. Kalau ada urusan, hadapi saya juga." Majid menatap Raffi lama, lalu mengangguk pelan. "Kau punya keberanian. Tapi keberanian tak cukup untuk menghadapi kutukan keluarga ini." Ucapan itu menggema di ruang tamu yang sunyi. Nazera menutup pintu perlahan dan mengajak Majid masuk. Di ruang duduk, mereka akhirnya bicara. Dan dari sanalah, tabir demi tabir masa lalu terkuak. Ternyata, setelah kematian Tarik, keluarga besar suaminya menganggap Nazera bertanggung jawab. Tidak sedikit yang mencurigainya meracuni Tarik secara diam-diam. Tapi karena tak ada bukti, mereka hanya bisa menyebar desas-desus. "Aku diusir dari lingkaran keluarga.
Dihina. Dipanggil janda pembunuh. Makanya aku bangun hidup sendiri dari nol. Dan sejak itu, aku bersumpah tak akan pernah kembali ke lingkaran mereka, ujar Nazera sambil menahan tangis. Majid memandangnya dengan mata merah. Aku di sini bukan untuk menagih balas dendam. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Tarik tidak mati karena kecelakaan. Ruangan mendadak dingin. Raffi dan Nazera menatapnya tajam. Dia bunuh diri. Kalimat itu menghantam seperti badai. Dia tahu dirinya sakit jiwa. Sering bicara sendiri. Sering mendengar suara yang tak ada. Dia pernah bilang, kalau sampai kamu pergi, dia akan mengakhiri semuanya. Dan dia melakukannya. Tapi sebelum itu, dia tinggalkan satu surat. Majid merogoh jubahnya dan menyerahkan amplop usang pada Nazera. Dengan tangan gemetar, Nazera membukanya. Isinya satu lembar tulisan tangan Tarik. Aku mencintaimu. Tapi aku sakit. Aku takut menyakitimu lagi. Maafkan aku. Nazera tak kuasa menahan tangis. Surat itu jatuh ke lantai. Raffi memeluk bahunya dengan lembut. Malam itu, rahasia terbesar terbuka. Bukan hanya bagi Nazera, tapi juga bagi Raffi. Bahwa cinta yang ia jalani sekarang tidak berdiri di atas kisah yang biasa. Tapi di atas luka, kematian, dan pertaruhan harga diri. Dan di tengah keheningan, Syekh Majid berkata pelan, kalau kau tetap memilih wanita ini, Raffi bersiaplah menanggung beban nama yang belum selesai dibersihkan. Tapi Raffi hanya menjawab, kalau bunga bisa tumbuh di tanah yang rusak, kenapa cinta tidak? Malam itu berakhir dengan diam. Tapi bukan diam yang kosong. Diam yang menyimpan keputusan. Dan keputusan itu akan diuji pada bab berikutnya. Saat kekuatan cinta harus menghadapi ujian yang lebih berat dari sekadar masa lalu. Keesokan harinya, berita pernikahan antara Raffi dan Nazera meledak di media Timur Tengah. Foto mereka berdua tersebar di situs berita gosip elit. Dan lebih mengejutkan lagi, video saat Nazera melamar Raffi di depan publik menjadi viral. Judul-judul berita sensasional bermunculan. Janda jaringan hotel Al-Kamar menikahi tukang kebun. Skandal atau cinta tulus? Dunia bisnis geger. Ponsel pribadi Nazera berdering tak henti-henti. Ia tak peduli. Tapi yang membuatnya terdiam adalah satu panggilan dari kantor pusat grup Al-Kamar di Dubai. Dewan pemilik saham, yang sebagian besar adalah keluarga mendiang Tarik, meminta pertemuan mendesak. Mereka menyebut ini sebagai pertemuan kehormatan. Tapi semua tahu, ini lebih mirip pengadilan rumah yang dibalut formalitas. Nazera menolak datang. Tapi Majid, ayah mertuanya, membujuknya. Kalau kamu tak datang, mereka akan menganggapmu lari. Dan pria yang kamu nikahi akan jadi bahan caci. Ucapnya datar. Raffi yang duduk di ruang tamu mendengar semua itu. Ia tak menyela. Tapi wajahnya tegas. Kita hadapi. Sama-sama. Dan hari itu pun tiba. Di dalam ruangan rapat tertutup di lantai 20, berdirilah Raffi dan Nazera di hadapan 7 orang pemegang saham utama. Wajah mereka dingin. Tak satu pun dari mereka mengucapkan selamat atas pernikahan itu. Seorang wanita setengah baya bernama Soraya, adik Tarik, membuka rapat dengan kalimat yang menusuk. Apakah kalian sadar bahwa pernikahan ini menghina nama besar keluarga Al-Kamar? Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Nazera mencoba menjaga ketenangan. Aku tidak menikah untuk menghina siapapun. Aku menikah karena aku memilih. Dan kau memilih tukang kebun? Tanya seorang pria bertubuh besar bernama Harun, sepupu Tarik yang juga pemilik saham terbesar. Ya, jawab Nazera. Tegas. Jernih. Harun tertawa miring. Lalu setelah ini apa? Kau angkat dia jadi direktur? Atau mungkin pemilik seluruh jaringan hotel kita? Jabatan tidak pernah jadi tujuanku, potong Raffi. Suaranya tenang tapi mantap. Saya hanya ingin jujur dalam hidup saya. Dan kalau kalian mau tahu, saya lebih takut pada kehinaan karena berbohong daripada karena mencintai. Suasana ruangan mulai panas. Salah satu anggota dewan mengangkat dokumen.
Kami punya hak untuk membekukan otoritas Nazera sebagai pimpinan sementara jika ditemukan bahwa keputusan personalnya merusak reputasi grup. Itulah ancamannya. Jika Nazera tidak melepaskan Raffi, mereka akan melucuti kekuasaannya. Di luar ruangan, wartawan telah berkumpul. Mikrofon dan kamera siap menangkap apapun yang terjadi. Isu mulai merebak bahwa pernikahan Nazera adalah bagian dari kejatuhannya. Di lorong, saat rehat rapat, Nazera menyandarkan tubuhnya di dinding. Napasnya berat. Raffi menggenggam tangannya. Aku bisa pergi, kalau itu menyelamatkanmu, bisik Raffi. Tapi Nazera menggeleng cepat. Kalau kau pergi, aku benar-benar kalah. Bukan dari mereka, tapi dari hidupku sendiri. Kalimat itu menyentuh sesuatu di dalam Raffi. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang seorang wanita yang selama ini bertahan sendirian, dan untuk pertama kalinya meminta seseorang tetap di sisinya. Ketika sesi kedua rapat dimulai, Nazera berdiri dan menatap semua yang hadir. Kalian boleh cabut jabatan. Kalian boleh ambil saham. Tapi kalian tidak bisa ambil hidupku. Aku memilih Raffi bukan untuk harta, tapi karena setelah sekian lama, aku ingin dicintai tanpa ditawar. Ruangan sunyi. Tak ada yang menjawab. Majid, ayah mertuanya, yang duduk di pojok, akhirnya angkat bicara. Kalau kalian tidak bisa menghormati keputusan seorang wanita yang bangkit dari puing-puing kematian anakku, maka kalianlah yang memalukan. Dan malam itu, satu persatu anggota dewan pulang tanpa kata. Nazera tak kehilangan jabatannya. Tapi ia tahu, bayang-bayang pengkhianatan dan fitnah masih akan menghantuinya. Namun saat ia dan Raffi keluar dari gedung, wartawan yang semula mengejar, malah terdiam melihat keduanya bergandengan tangan tanpa ragu. Dan di bawah cahaya lampu kota Dubai, Raffi berkata pelan, "Kalau besok dunia tetap menyerangmu, aku tetap akan berdiri di taman, menyiram bunga yang kau tanam di hatiku." Nazera tak berkata apa-apa. Tapi air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, ia percaya mungkin cinta itu memang nyata. 2 bulan berlalu sejak pengadilan keluarga itu. Kehidupan Raffi dan Nazera perlahan kembali tenang, setidaknya dari luar. Di taman hotel tempat pertama mereka bertemu, Raffi kembali menyiram bunga setiap pagi. Tapi kini ia tak lagi memakai seragam tukang kebun. Ia mengenakan kemeja linen dan celana panjang bersih. Tetap sederhana, tapi kini dihormati. Sebagian tamu bahkan mulai mengenalnya sebagai suami sang pemilik jaringan hotel Al-Kamar. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang belum usai. Setiap malam, Nazera tidur lebih cepat dari biasanya. Ia sering termenung lama, memandangi kalender di dinding, seolah menghitung sesuatu yang hanya ia mengerti. Raffi mulai merasa ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Tidak ada pertengkaran, tidak ada penolakan, tapi ada yang diam-diam menjauh dalam hati Nazera. Suatu sore, saat Raffi pulang lebih awal dari pertemuan bisnis kecil, ia menemukan Nazera duduk sendiri di kamar, menatap selembar hasil pemeriksaan medis. "Apa itu?" tanyanya lembut. Nazera terdiam sejenak. Lalu ia menoleh, menatap Raffi, dan menyerahkan kertas itu. Tertulis jelas diagnosisnya. Rahim rusak permanen akibat komplikasi keguguran dan luka trauma lama. "Aku tidak bisa memberimu keturunan, Raffi," ucapnya pelan, seperti bisikan dari ruang yang jauh. Raffi hanya membaca sekilas, lalu menatap wajah istrinya. Ia tak langsung menjawab. Ia mendekat, duduk di samping Nazera, dan berkata pelan, "Kau pikir aku mencintaimu karena ingin anak?" Nazera menggigit bibir. "Aku tidak ingin menipumu. Aku tahu, di tempat asalmu, punya anak adalah kebanggaan. Kamu pasti pernah membayangkan suara kecil memanggilmu, 'Abi,' suatu hari nanti." Raffi tersenyum kecil. "Dulu iya. Tapi sekarang, aku cuma ingin punya seseorang yang bisa duduk di sampingku di hari tua, bahkan saat semua orang lupa nama kita." Nazera menangis. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang keras perlahan runtuh oleh ketulusan lelaki itu. Namun Raffi belum selesai bicara. "Aku tumbuh dari desa kecil.
Ibuku hidup sendirian bertahun-tahun, tak pernah berharap apa-apa. Tapi ia bahagia, karena hidupnya jujur. Dan aku ingin menjalani hidup yang sama. Bersama orang yang jujur pula. Nazera menunduk, bahunya bergetar. Tapi dunia tetap akan menilai kita, Raffi. Raffi mengangguk. Biarkan dunia bicara. Kita diam, dan tumbuh seperti bunga yang tidak pernah bertanya siapa yang memujanya. Malam itu, mereka tidak berbicara lagi. Tapi dalam keheningan, tangan mereka saling menggenggam erat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, tak ada bayangan masa lalu yang ikut duduk di antara mereka. Waktu berjalan. Nazera memutuskan untuk membangun rumah penampungan bagi janda dan anak-anak terlantar di wilayah perbatasan Riyadh. Ia tak lagi terobsesi mengontrol bisnis, tapi memilih berbagi dari luka yang pernah membuatnya terpuruk. Raffi pun ikut mengelola lahan pertanian untuk proyek kemandirian mereka. Dan suatu pagi, di taman hotel yang sama, seorang anak kecil berlari-lari sambil tertawa. Anak itu bukan darah daging mereka. Tapi tawa anak itu menghiasi hidup mereka lebih dari cukup. "Apa kamu bahagia sekarang?" tanya Nazera. Raffi menatap langit biru, lalu tersenyum pada istrinya. "Kalau kamu bertanya, maka kamu belum tahu sejak kapan aku sudah bahagia." Dan dengan itu, kisah cinta antara tukang kebun dari Banyumas dan janda konglomerat dari Arab bukan lagi soal siapa yang lebih tinggi atau lebih layak. Tapi soal siapa yang berani mencintai. Bahkan saat seluruh dunia mengira cinta itu tidak masuk akal.